Guys, jumpa di podcast aku. Kita pengen gerebek. Biasanya kan gerebek rumah. Ini kita pengen gerebek kantor. Ini kantor kan gede banget, iya kan Cin? Yes, 3.200 square meters. Berapa? 3.200 meter persegi. Ketenaran yang aku punya, uang yang udah aku hasilkan, bukan itu yang bikin bahagia. It's what I can do with that money and that fame that makes me happy. Kan capek juga, apalagi di umur segitu, di saat kita belum terlalu yakin dengan diri kita sendiri, belum tahu siapa diri kita, dipertanyakan oleh nggak hanya orang-orang terdekat, tapi masyarakat secara luas. So I think that's what has always made me so anxious, karena sebenarnya tuh orangnya kegelisahannya tinggi banget. Masa? I'm a very very anxious person. I'm anxious every day. Sampai sekarang masih punya habit merasa tidak cukup baik. I still have a habit of feeling like I'm not good enough, and it's exhausting because all my accomplishments are never enough. Guys, jumpa di podcast aku. Kita pengen gerebek. Biasanya kan gerebek rumah. Ini kita pengen gerebek kantor. Kantor mewah guys. Tapi yang punya anak muda, umur masih muda banget. Tapi kantornya gila gede banget, luas banget. Dan denger-denger dia ini adalah CEO dan juga memimpin 6 perusahaan dalamnya. Siapakah perempuan ini? Lihat nih guys ya. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi katanya mau ada 7. Dan sudah ada bodyguardnya, tuh kucing. Kucingnya kalian lihat ya, kucing Crazy Rich guys. Kalungnya Christian Dior. Namanya Jamal. Jamal apa tuh? Jangan tambahin, terbahaya. Oke, ini adalah perempuan yang aku selalu mengadore. Bagaimana cara kerjanya dia. Oh, she's hard worker. And then aku percaya saat kita ngintip nih, seperti apa sih kantornya? Banyak good values, hal-hal baik yang kita bisa belajar dari seorang. Siapa ya? Kita lihat yuk. Sekarang aku udah sampai guys. Aku akan office tour untuk lihat seperti apa di dalamnya. Ini kantornya, oh my god. Ini kantor keren banget guys. Feels like I'm not in Indonesia. Kenapa? Karena ini anak muda banget, so colorful, vibrant. Goodness me. Come on, kita lihat sebelah sini. Coba kita lihat nih. Coba, nih kita ngintip sedikit guys. Look at this. My goodness. Biasanya kan ini kalau misalnya bangku-bangku serius, apalah segala macam, lihat dong. All colorful, warna-warni, splash color, and then ada pool di luarnya. Kita pengen lihat ya. Ini kok bisa seru banget ya. Cinta emang sengaja nge-set up seperti ini dan semua yang kerja ini muda-muda. Oke, sekarang kita langsung ketemu sama kembaran aku, adik perempuan aku, Cinta Laura. Let's go guys. Cinta. Oh, hello! Oh my god! Hello girl. I love this paint! Yes, everybody, Cinta Laura. Hola. Cin, Yes. ini serius kantor kamu? Yes, hasil kerja keras aku dan tim selama beberapa tahun terakhir. Wow, crazy. Ini ada berapa perusahaan di kantor kamu ini? Jadi di kantor ini ada 6 perusahaan. 6 companies guys. Goks. Banyak, ada talent management Rebel Likens, ada music management Abstract, ada digital platform Puella, ada production company Lucid, Wow. ada 18 Coffee, dan aku kok tiba-tiba lupa ya guys, satu lagi apa? Oke, pertama-tama kita pengen lihat, dan aku udah bilang sama Cinta tadi, we promise each other dan on this podcast atau office tour, we're not gonna speak English all the time. Karena suka ngomel, suka marah. Jadi kami akan berbahasa Indonesia untuk para netizen ya. Baiklah, Cin. Cerita dulu, aku sih tahu ya maksudnya karir, karena aku tuh ketemu sama Cinta dari zaman Facebooker, terus dari udah aku gitu, kecil. dari gitu. Terus tahu banget perjalanan karir kamu dari kamu nyanyinya lagunya masih yang kayak pik-pik lah ibaratnya, sampai sekarang keren banget baru ngeluarin single, we're gonna talk about that later on. Tapi boleh cerita nggak di antara sekian banyak ini tuh, 17 guys ya, masih kecil banget sih Cinta, teen tuh, and then now udah Femina, udah Her World, ini ada nggak yang paling berkesan menurut kamu? Jadi jujur aja ya guys, sebenarnya aku hanya naruh cover-cover yang aku suka. Ada beberapa cover-cover yang agak cringe. So I didn't put it here. Sorry.
But you know, it's so interesting karena ini aku dari umur 12 tahun sampai sekarang kan. Wow. Like ini yang itu 2008 kalau nggak salah. Can you believe it? I know, my goodness, time flies. Yeah, Okay. so my favorite, Ya. yang mana ya? Yang mana favorite kamu? Ini bagus sih, banyak banget yang bagus. Banyak orang suka ini karena edgy, Yes, tapi yes. mungkin ini aku paling suka bukan karena looknya, tapi membuat aku bangga karena saat ini dilakukan aku menjadi artis Indonesia pertama setelah 20 tahun tidak terjadi menjadi cover Cosmopolitan Indonesia. Wow, setelah Yeah. 20 tahun akhirnya Cinta Laura, artis dari Indonesia jebol ke Cosmopolitan. Yeah. Wow. By the way mau nanya dong, kepo gitu mama ya. Ini waktu foto ini nggak cinlok-cinlokan nih? Iya. You know what? I feel like he's always in a relationship. Jadi like nggak pernah ada kesempatan untuk mendekat gitu. Oh, nggak boleh nanya is he your type anymore karena Cinta sekarang udah punya pacar, bener kan? Yes, that's Oke. right. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, sip, kita udah lihat, nanti kita boleh lihat lebih dekat lagi. Tapi sekarang aku pengen jalan-jalan. Yuk. Ini yang pertama apa nih, Cin? Let's go. Ya, jadi ini gedung Ya. utamanya kantor aku. Di sini adalah tempat di mana mayoritas karyawan-karyawan aku bekerja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Nge-MC kali. Bentar ya, aku pengen tanya dulu nih, guys. Ini kantor kan gede banget, iya kan, Cin? Yes, Ini 3.200 square meters. berapa? 3.200 meter persegi. Dude, itu gede banget loh, gede pisan itu. Dan ini Oke. baru gedung utamanya, lihat keluar. Oh my good lord. Dan yang paling serunya guys, kalian aku tunjukin ya, ada pohon-pohonnya. Jadi masih ada greennya gitu loh. Ini bener-bener karyawan-karyawan kamu. Yes, jadi kalau Mbak Anggi sama Mas Iya. Rio, mereka specialty-nya di 18 Coffee. Jadi mereka ngurusin 18 Coffee. Ini kopinya nih guys. Yeah. Jadi 18 Coffee itu juga salah satunya adalah perusahaan si Cinta juga. Iya. Oke, makasih. Boleh kembali bekerja. Thank you. Kita lanjut lagi. Nah, Jadi as ada I- yang ngurusin kopi. Yes, as Ya. I told you kan mayoritas office aku were all under 30 kan. Yes. Jadi masih kecil-kecil banget. Ini ada Ari. Halo. Dia videographer. Ada siapa? Ari. Ada Ari. Ari dia Ya. satu videographer dari Lucid, perusahaan aku satu lagi. Tadi aku lihat tuh editingnya cakep banget, cakep abis. Iya. Ini anak-anak muda ya. Dan satu lagi nggak tahu kenapa dia Ya. pakai masker. Ini namanya Yudi. Udah selesai pandemi mas, udah selesai mas. He's I think one of the youngest staff members. Umur berapa? 22. Jadi emang sengaja. Cin, sorry deh. Kalau boleh tahu semua karyawan kamu tuh muda-muda banget ya. Karena 21, zaman 22. sekarang anak-anak Gen Z, milenial muda, kita semua kan sangat berdaya ya. Betul. Udah waktunya kita menunjukkan kemampuan kita. Karena memang generasi sebelum kita punya pengalaman lebih untuk nge-guide kita, tapi kreativitas kita nggak bisa dipungkiri memang melebihi generasi sebelumnya. Itu dia. Dan sekarang harus diakui makin muda-muda, makin gokil-gokil, makin out of the box ya. Yes, exactly. Harus diapresiasi juga. Oke, kita lanjut ya. Yes. Kita pengen lihat. Yuk. Show you my room. Guys, ini banyak banget sebenarnya apa mural. Yes, mural. Dan ini semuanya again nggak ada yang black and white, all colorful. Yeah. Ini apa muralnya coba Cin? As you guys can see, ini adalah Queen of Hearts. Queen of Dan Hearts. ada panahnya juga karena ini ruangan aku, Ratu. Oh, Ratu Kantor Cinta. ini. Oh iya, Queen of Heart. Oh iya, bener. Oh oke, Ratu Hati gitu harusnya ya. Yeah. Oke, jadi ini ibaratnya gambarannya ada the Queen, and this is the room. Kenapa ada arrow-nya ke sebelah sini? Yeah. And now we're gonna check out seperti apa sih room the Queen Heart. Let's go. Let's go. Dadah! Wow! Jujur ya, aku begitu karena aku tuh suka interior design. Really? I love interior design. Begitu aku masuk ke kantor kamu, I was like impressed. Kenapa? This girl got taste. Luar biasa, lihat dong. Oke, pertama muralnya. Ini kamu Leo ya? I'm a Leo. Proud Sih, Leo. ya kan? Tapi tetap colorful ya? Iya. Oke. Jadi gimana ya? Banyak orang sering bilang aku alpha banget. Ya, I don't ya, know if ya. that's true or not. I don't want to put words in my own mouth. Ya, ya, Tapi ya.
Gitulah, kan biasanya kalau singa perempuan kan nggak ada mane-nya kan, nggak ada rambutnya. Oh, Tapi kenapa iya. aku taruh ini? Karena memang aku tahu aku punya sisi maskulin yang sangat kuat. Right. Tapi aku mau ngebalance itu dengan sisi feminin yang sangat berwarna-warni. Colorful, Iya. iya sih. Mungkin ya. I don't want to say alpha, tapi you are the person who got like so much energy, Iya. driven. You know exactly what you want. Dari kecil, dari gua ketemu dia tuh masih bocil. Ini bocil dulu kadang-kadang kayak so tua ya. Ngomong apa anak kecil ini? Tapi dari dulu beneran ya, Cinta sebelum sampai sekarang, lu kan selalu tahu apa yang lu pengenin. Bener nggak? Exactly. Nggak kayak aku mau hangout, mau party, enggak dong. Aku tuh dia suka ngobrol karena suamiku kan bule, ketemu sama dia mamahnya ketemu kan gitu, suka ngobrol, aku pengen sekolah keluar ini. Terus kita gila nih anaknya, dan kejadian loh, sih dream big, yes. Yeah, exactly. Apalagi yang saat ini kamu pengen achieve dalam hidupmu? I mean like you have all of this, boleh kamu kasih tahu nggak? Yeah, of course. Jadi mungkin salah satu yang bikin aku sangat bangga kemarin baru aja aku menjadi penerima award pertama Inspirator Generasi Muda Nawacita Awards. Wow. Dan yang memenangkan award ini banyak sekali orang tokoh-tokoh nasional yang sangat inspiratif yang udah benar-benar ngerubah landscape negara kita, menteri-menteri dan ya tokoh-tokoh yang berpolitik maupun di dunia bisnis yang udah pengalamannya berpuluh-puluh tahun di atas aku, but they considered me an inspiration to the youth. Jadi terima kasih para dewan juri, para orang-orang yang aku hormati. Ini adalah apa ya, penghargaan yang bersejarah buat aku. Lebih dari uang. Benar nggak sih, Cin? Yes. Tapi salah satu hal yang aku tadi bilang sama Cinta, I mention and I explain to Cinta before, kenapa pengen banget Cinta on my podcast? Karena Cinta tuh menurut aku adalah salah satu anak Indonesia yang bisa memberikan influence. Karena bener nggak sih, Cin? Kita tuh kadang-kadang sebagai public figure lupa bahwa we are influencer. Yeah. Kita tuh punya followers yang kalau kita bikin tren rambut aja, mereka bisa ngikutin. Apalagi kalau kita ngelakuin hal yang aneh-aneh. What do you think? Kenapa kamu selalu menjaga nama baik itu? Jadi gini, actually that's the whole reason why I made my company. Jadi kalau teman-teman di rumah wondering kenapa sih Cinta mungkin sejak pandemi nggak sesering dulu main ke TV atau mungkin bikin film atau mungkin ngeluarin musik. Karena aku ngerasa bahwa aku punya tanggung jawab untuk ngebantu, ngebina, dan ngebangun cara berpikir generasi muda Indonesia. Nice. And let me ask you something. Kalau aku ya pribadi, memang aku jadi diri aku yang sekarang karena pendidikan yang aku dapetin, karena orang tua aku. Tapi faktor lain adalah idola-idola yang aku idolakan saat tumbuh besar dulu. Betul. I loved Margaret Thatcher, I loved Angelina Jolie, I loved Sandra Bullock gitu. Sandra Bullock? Yeah. Wow, ini benar-benar old soul loh. Sandra Bullock loh, Bau. Kalau music, I loved Jennifer Lopez, Beyonce, pokoknya you know the divas Kamu of the memang 2000s. old soul deh. Dia kan jauh lebih muda daripada gue. Like I adore Oprah Winfrey. Iya, memang setuju sih. Terlepas dari parenting, bagaimana orang tua kita membesarkan kita, background pendidikan dan juga idola-idola kita tuh memberikan pengaruh loh. Exactly, makanya company aku Cinta Para Semesta, kita mimpinya membangun unit-unit bisnis yang bisa memberdayakan orang-orang Indonesia agar siap menjadi penerus bangsa masa depan yang bisa memimpin negara ini ke arah yang lebih baik gitu. So nice, very nice. Gitu. Do you still believe bahwa anak-anak muda Indonesia bisa tetap berprestasi walaupun tanpa sensasi yang macam-macam? So here's the conflict right now. Memang terbukti bahwa masyarakat Indonesia masih lebih suka nonton konten yang scandalous, yang mungkin humoris dan lebih ke arah ya enjoyable aja. Yang inspiratif kadang-kadang suka viewersnya jeblok. Tapi that's our mission in this company. Lewat production house aku, lewat talent aku, lewat segala hal yang aku lakukan di dunia kreatif. Gimana caranya kita bisa bikin sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton, tapi memiliki value yang bisa ngebuka mata banyak orang. Gitu. Ini apa? Nickelodeon. This is actually one of my favorite awards. Karena zaman dulu waktu masih kecil kan ngelihat bintang-bintang yang aku look up to semua menang ini di Hollywood gitu. Jadi untuk bisa aku pun dapat ini, I was like, oh my god, I'm finally becoming one of my teen idols gitu. There you go. Gitu. Kalau teen idol tuh kamu ngefansnya siapa sih? Yang kamu suka dulu, zaman dulu gitu. Siapa yang suka banget? I liked Hilary Duff. Oh, Hilary Duff. Oke. Lindsay Lohan sebelum dia sedikit ke arah yang salah. Miley Cyrus, not so much. I mean, I like her, cuman bukan yang harus ketemu gitu. Kayaknya dari dulu ya, walaupun aku
jauh lebih muda daripada mereka, nggak tahu kenapa aku selalu tertarik dengan orang-orang yang lebih Yang dewasa. lebih dewasa, iya. Mungkin kalau Miley Cyrus enggak, Miley Cyrus mungkin. Oke, ini ntar kita lihat, aku tunjukin kalian, tapi sekarang kita pengen duduk dulu di sini. Yes. I mean kalau kamu santai-santai, kamu main sinetron, main film, nggak harus building this company juga sebetulnya hidupmu mumpuni gitu loh. Iya. Tapi kenapa kamu tuh kayak dari dulu punya mission yang selalu pengen punya sesuatu untuk bisa mengubahkan negeri ini? Terutama bergerak dalam hal anak-anak mudanya. Kenapa hatimu ada kerinduan ke situ? Oke, kalau kita lihat dari sisi narsisnya dulu ya. Oke. Mungkin dari kecil aku terinspirasi sama orang-orang yang tadi, Oprah Yeah. Winfrey, Yeah. bahkan Bill Gates, Warren Buffett, orang-orang yeah. yang benar-benar revolutionize dunia kita. Dan aku Yeah. berpikir, wow, wouldn't it be cool kalau aku bisa gitu juga? Itu jawaban narsisnya. Yes. Tapi I'm not gonna lie, jawaban yang benar-benar sincere-nya adalah aku dilahirkan dalam posisi yang sangat berprivilege. Dalam Yes. arti hidup nyaman, Ya. nggak pernah harus memikirkan besok makan apa, Apa. tinggal di mana. Dan aku tahu kenapa aku nggak pernah insecure misalnya menjadi seorang perempuan. Karena dari kecil nggak pernah ada yang bilang ke aku, oh because you're a woman kamu nggak boleh gini-gini. Iya. Aku iya. selalu berpikir ya, sampai mungkin aku remaja, aku berpikir, wow, I can do anything. Iya. Nggak pernah aku ngerasa ada limitasi apapun. Right. Tapi aku sadar semakin aku dewasa bahwa itu nggak dirasakan oleh mayoritas anak muda di negara kita, terutama perempuan. Terutama perempuan. Iya. And that breaks my heart. Aku nggak bisa bayangin kalau saat aku kecil dulu ada yang mengatakan ke aku, kamu nggak boleh atau kamu nggak bisa. Because that wasn't even an option. Itu Yeah, bukan yeah. sebuah opsi waktu masih kecil untuk tidak bisa melakukan sesuatu atau nggak boleh. I always thought that the world was my oyster, gitu. Wow. Dan nggak tahu kenapa, mungkin karena mama aku diajarkan rasa empati yang sangat mendalam, di mana kalau aku ngelihat orang susah di jalanan, mama aku dari dulu selalu bilang, bayangin kalau kamu harus putus sekolah dan ngemis-ngemis. Oh. Bayangin kalau kamu nggak bisa melakukan hal-hal yang menurut kamu biasa aja, tapi buat Right. mereka adalah suatu It's a big kemewahan. thing. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi And- that kind of empathy actually mama nih ya. Yeah. And that's why, ini bukan pencitraan, tapi kalau orang kenal aku sebagai sosok yang memang kurang suka shopping, kurang suka foya-foya, karena memang ada sebuah kegelisahan atau anxiety yang aku rasakan saat mengeluarkan uang. Dalam arti saat aku misalnya ke mall, terus ada tas lucu nih, let's say harganya sedikit di atas batas wajar. Kalau buat artis 85 juta lah misalnya. Nggak nyampe 200-an, 200-an tuh banyak loh. Ya kayak yang nggak usah di-mentionin. Tapi misalnya kamu pengen spend 85 juta. And you work very hard. Apa kegelisahan dalam hati kamu? That makes me so anxious, because I'm like, wow, dengan uang 85 juta, kalau UMR sekarang di Indonesia, di Jakarta mendekati 5 juta, bayangin berapa orang aku bisa bantu, like almost 15 people, gaji 15 orang. That's 15 people's lives that I could be helping out. Cinta for minister. Gitu, jadi Wow, ini bener kan also kan jiwa itu tua loh, Bo. Ini anak umur ya di bawah aku tapi pemikirannya bisa sematang itu sih. And not only that, dengan sekarang perusahaan yang aku bina, misi aku adalah meningkatkan kualitas industri kreatif Indonesia dengan caraku sendiri. Instead of spending my money on temporary things, I'd rather spend my money on good quality staff. Good quality. Like what? What's the thing that you like? Bukan I like, tapi kan untuk bisa punya staff sebanyak ini kan. Oh, untuk staff-staff Iya, kamu kan yang harus talented. dibayar. Iya. Oh, aku Nggak pikir mungkin kalian pro gratis. bono. Oke, Gitu, ya. jadi- Daripada spend uang, misalnya 85 juta untuk tas dan segala macam. Ini nggak ada yang salah ya. Iya. This is personal Iya, option. choice. Personal choice ya tiap Iya. orang. Tapi Cinta mikir, mendingan gue invest untuk perusahaan gue yang bisa punya pengaruh untuk anak-anak muda dengan nambah staff yang memang punya talenta gitu ya Iya, kan. tapi di Wow. luar itu nggak tahu kenapa dulu aku mencari kebahagiaan dengan berusaha membuktikan ke banyak orang bahwa aku pinter atau aku bertalenta Masa? atau aku cukup baik, ya, because I started off my career it was very hard for me, right, on a social level, dengan orang ingin menjudge dan tidak mau melihat lebih dari apa yang mereka pikir, gitu. And that's the world, right? Yeah, They just yeah. like to critique people. Exactly.
the world is cruel. The world is Yeah. cruel gitu. Jadi So you were trying very hard at that time, at some point, untuk proving to the world, membuktikan pada dunia bahwa gue tuh cukup baik, gue cukup pintar gitu. Ada waktunya. yeah, of course. That was before I left for the States. Bahkan setelah kembali dari US 2019 masih ada itu yang aku tiba-tiba kembali ke industri musik. Semua lagu-lagu aku bahasa Inggris, semua Yeah, kualitasnya yeah. meningkat 10 kali lipat. Tapi itu semua hanya demi pembuktian. And I wasn't happy. Oh. I wasn't happy at all. If anything, I was miserable because I felt like I was working so hard, tapi nggak pernah ada batas akhirnya. Gitu. Jadi saat aku di masa pandemi punya waktu banyak untuk merenung dan reflect on my life, disitulah aku mulai merasa lebih puas dengan kehidupan aku karena aku sadar Tuhan memberikan aku ketenaran, followers yang banyak, dan kekuatan untuk melakukan ini demi membantu orang-orang di sekitar aku. Dan itu justru memberikan kebahagiaan yang lebih di hati kamu. Iya. Jadi sebenarnya ketenaran yang aku punya, uang yang udah aku hasilkan, bukan itu yang bikin bahagia. It's what I can do with that money and that fame that makes me happy. Hidup yang punya dampak ya. Iya. Dampaknya dampak baik ya. Iya. Itu yang justru membuat happiness yang lebih daripada pencapaian apapun ya, Cin. Iya. Menarik. Oke, kita mau jalan dulu sambil ngobrol. Aku mau korek-korek Cinta nih, anak full of wisdom. Kita kemana lagi, Cin, sekarang? Ayo Kita boleh keluar nggak sih? Lihat. Oke, kita yuk, keluar, let's see banyak the banget. box. Guys, look at this. This is amazing. Such a privilege. This is Nature. privilege. Crazy. Yeah. You know why? Kalau soal gedung, gue sih nggak yang iri-iri banget yang oke gedung besar apa yang sering lihat. Tapi ada gedung yang cakep banget. But in the same time, your office juga punya green, pohon-pohon yang nggak ditebang dan gede-gede. I know for sure. Ini pohon-pohon yang kayaknya udah bertahun-tahun Iya, ya. benar. Wow. Tahu nggak, dari tadi aku belum ngasih tahu loh nama Creative Hub ini. Apa? Namanya Rumah Serada Semesta. Apa artinya itu? Jadi itu bahasa Sanskerta yang artinya The House of Eternal Knowledge atau Rumah Wawasan Semesta gitu. Karena dengan Creative Hub ini rencananya ke depannya kita akan ngadain workshop-workshop yang ada hubungannya dengan dunia kreatif. Jadi kalau kalian mau mempelajari videografi, editing, photography, acting bahkan dancing, semua bisa dilakukan di sini. Malahan minggu depan kita udah mau kerjasama sama Mbak Gina Esnur, saudaranya Dua Garis Biru, Like and Share. Jadi perusahaan dia mau mulai bikin acting class mereka di sini. Jadi apapun hubungannya dengan industri kita, kalian bisa mengembangkan skill kalian di sini gitu. Wow. Ini idenya sejak tahun berapa udah berdiri ini, Cin? Ini kita udah punya 1,5 tahun, tapi baru jadi gini sejak 2023. Jadi the whole time pandemic kamu kepikiran nih, gue pengen bikin something, dan inilah terjadi. Exactly, ya. Dan semua gedung ada filosofinya sendiri, namanya Karma, Brahma, Moksa, Atman, Samsara gitu. Jadi semua bahasa Sanskerta dan semuanya ada fungsinya masing-masing. Mungkin kita langsung ke gedung itu ya. Boleh. Kemudian kita ke Brahma deh. Kita lihat ke Brahma dulu ya guys. Kita lihat ke Brahma. Oke, wow. Kalau Brahma tuh artinya apa, Cin? Jadi Brahma itu adalah salah satu Tuhan di agama Hindu yang tertinggi. Dan di gedung Brahma kita percaya saat kita melakukan gerakan seni, visual arts, kita secara langsung menunjukkan keindahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dunia. So that's why it's called Brahma, because when you're dancing, when you're acting, you're expressing beauty. Beauty that God has bestowed upon us. Brahma, and then karma udah pastilah teman-teman tahu ya. Saat kita melakukan hal baiklah yang juga akan kembali kepada kita. Dan itu adalah ruang multi-purpose. Jadi bisa untuk press conference, bisa untuk dance floor. Wow. Wow. Oke, yuk kita lihat yuk. Oke, ini adalah Brahma. Brahma ini ruang dance, tapi juga bisa dipakai untuk berbagai fungsi sih. Dan Vidi Aldiano kemarin baru latihan di sini untuk project rahasia dia. Ini, Cin, kamu punya perusahaan ini, I'm sure ini kan ibaratnya bukan uang yang murah kan. Ini berarti dari kamu kecil, you save a lot of money, and then sampai akhirnya bisa punya. When you said before to me, kita ketemu dong di kantor aku. Ya gue pikir kantornya yang gimana, Bo. Pas gue datang, wow. Berarti ini, makanya kamu bilang kamu jarang belanja apa segala macam. Ini salah satu investasi kamu. To be honest, God is good ya. Tentunya masa pandemi sulit buat kita semua. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan, aku rasa cinta banget sama aku dan tim aku, sehingga saat pandemi kemarin itu juga salah satu tahun-tahun yang paling berkah buat kita secara finansial. Dan semua penghasilan aku selama pandemi surprisingly cukup untuk bisa membangun ini semua. So di tengah-tengah kita kelepak-kelepak cari uang tuh ya, tapi Tuhan bisa memberikan apapun juga, even di musim yang terkering sekalipun ya. Exactly. Wow.
And I think it's for a reason, karena mungkin ya seperti aku bilang, mudah-mudahan Tuhan memang percaya dengan visiku, di mana industri kreatif lah yang akan ngebangun cara berpikir anak muda ke depannya. Great, kita pengen duduk guys, let's go. Cinta Laura, pernahkah sepanjang hidupmu sampai hari ini kamu merasa bahwa karena kalau kacamata orang sama kacamata kamu kan kadang-kadang bisa berbeda. Orang selalu melihat gini, mungkin kalau vlog ini ditayangkan, orang akan bilang gini, ya of course it's easy for you girl. Lo lahir tadi kan, privilege banyak banget. Lo terlahirkan dari keluarga yang mumpuni secara financial. Lo terlahirkan dengan kecantikan ibaratnya secara natural dari lahir, nggak tarik benang, nggak operation apa sih. I mean it's God given gift for you gitu. Of course it's gonna be easy for you. Apakah kamu merasa semuanya lebih mudah pada saat kamu terlahirkan dengan begitu banyak privilege? You know what's crazy? Kadang-kadang aku suka marah ya sama diri aku sendiri karena nggak ada alasan kenapa aku harus merasa sedih sedetik pun dalam hidup aku. You know, life is so good to me. But it's crazy, nggak tahu kenapa waktu Melanie nanya pertanyaan aku langsung berkaca-kacamatanya karena there are days, believe it or not, dimana aku ngerasa untuk apa aku ngelakuin ini semua, you know? Apakah aku bisa mengachieve goal-goal yang sudah aku buat diri aku sendiri? Apakah membangun perusahaan-perusahaan kayak gini worth it? You know, bahkan aku ngerasa sometimes I think I'm failing in life. What? Yeah, and sometimes I feel like I'm not doing well. Kadang-kadang aku ngerasa bikin karya susah payah, tapi nggak diapresiasi. You know, aku berusaha kerja keras, tapi orang-orang selalu ada kata-kata buruk atau persepsi buruk yang mereka punya. Banyak orang pun, you know, melihat perkembangan aku selama beberapa tahun ini, tetap nggak bisa lupa dengan image aku saat remaja dulu. And you know, sometimes those things get to me, and it's really frustrating. Karena ya ada masa di mana aku ngerasa kenapa sih aku harus kerja sekeras ini kalau Indian nggak ada yang tahu anyway. Tapi mungkin itu yang aku hanya di pikiran aku aja. Pastinya. Karena mungkin Melanie tahu kayak 2 minggu yang lalu kira-kira beberapa minggu yang lalu aku baru ngerilis lagu baru kan, Loco featuring Trop Killers, di mana Trop Killers ini adalah 2 musisi asal Brazil yang dalam industri musik Latin Amerika ya mereka sangat dipandang tinggi karena mereka udah accomplish banget di market itu. Dan dari segi video klip pun itu nggak murah. Ya, dia nunjukin gua, I was like, oh my god, that's cool. Shooting di LA, apa ya, dengan budget tinggi dan hasilnya pun membuktikan bahwa memang kita nggak main-main gitu. Tapi, it hasn't been the easiest to release that song atau lagu-lagu seperti itu. Even for Cinta Laura. Ya, karena orang-orang selalu kembali lagi inginnya dengar lagu-lagu aku tahun 2010-an, zaman-zaman aku masih kecil, yang as you said, lagunya cute, jangan salah ya, aku apresiasi orang suka banget dengan lagu-lagu aku yang dulu. But it's not me. Anymore. It never was. So you were just following with the industry at that time? I mean, I was a kid, anak kecil umur 13 tahun. Ya kayak Chloe sekarang suruh nyanyi lah ya. Iya, nggak mungkin kan, oh no, that's not my style. Kan nggak mungkin. Tapi you know what? Again, God is good, karena sempat ada masa, bahkan mungkin sampai awal tahun ini ya, aku sangat malu dengan karya-karya aku yang dulu. Aku ngerasa bahwa image centil, image feminine, image girly itu sama dengan bodoh. Karena masalah budaya zaman dulu adalah mereka mengasosiasikan centil, femininity dengan berarti nggak pinter dan nggak elegan, which is stupid. Airheaded lah Airheaded. gitu ya. Malahan kenyataannya zaman sekarang, you can be anything, you can be very smart, you can be very successful, tapi berpakaian sangat feminine seperti Barbie. You know what I mean? It's not about how you look. You know, aku sekarang ke pantai berpakaian dengan bikini, terus tiba-tiba ketemu orang penting pakai blazer. Intelektualitas aku, IQ aku tetap masih sama. Wow. Lampu mati, berarti kita harus moving keluar. Oke, tahan obrolan itu, let's go. Ini tadi udah ke Brahma. Ini moksa. Ini moksa, apa artinya? Moksa artinya mengabadikan sesuatu. Dan saat kita mengambil foto atau video, kita kan mengabadikan sebuah momen. We're immortalizing something. Ini adalah foto studio tempat cinta. Jadi kalau kalian butuh untuk foto-foto, this is the place. Let's go guys. Wow, look at this guys. Look at this. Yes.
This is huge dan ini tempat dimana kalian bisa foto-foto, foto studio owned by Cinta Laura. Yes. Wow, crazy. Semua perlengkapan dasar udah ada ya. Jadi iya, kecuali iya. kalian mau nambahin efek-efek itu harus Iya, bawa iya. sendiri. Tapi lampu, lighting semua Semua udah ada. all set up. All set up. Wow, oke. And the makeup room's my favorite. Coba kita lihat ya. Wow, ini dia Yes. tempatnya guys. Lucu banget dan again warnanya baby pink. I think Chloe's gonna like this room. I know. I know. Ini Cinta Laura gambaran banget. Aku pengen kalau ntar ya bukan sama tapi maksudnya paling enggak petnya tuh aku pengen ngelihat mama kamu tuh bagaimana ngegedein kamu. Karena aku sempat kepikiran dulu kalau nggak salah sempat ngobrol sama mama kamu. Tan, kenapa punya anak cuma satu? Cakep kata aku gitu kan. Terus aku mikir gitu ya. I didn't tell her, tapi aku mikir gini, gila kalau punya anak satu kayak si tante ya gitu. Kan cuma atu-atunya. Kalau dia gagal ya dia cuma satu-satunya gitu. Ya, puji Tuhan alhamdulillahnya you're success gitu. Tapi kan kalau lo saat itu anjur kenapa malu nggak punya anak lagi gitu kan. Right. I mean, aku selalu bilang memang didikan orang tua sangat penting, pendidikan formal juga sangat penting, tapi jati diri kita juga penting. Itu. Mau nggak kita menjadi orang yang lebih wise dari kegagalan kita? Mau nggak kita belajar dari kesalahan kita? You know, the character you have also matters. Itu dia. Yeah. Satu, sebelum kita pindah ya, satu aku pengen tahu apa among all the advices that your mom and dad ever given to you, apa satu saat lo di luar negeri, lo di Amerika dengan begitu banyak values yang lo terima, yang kadang-kadang terdengar baik dan belum tentu benar mungkin gitu, karena kan banyak banget yang kita dengar dari dunia ini. Apa selalu menjadi pegangan Cinta yang kamu selalu ingat menjadi advice dari mama sama papa kamu? I hope people don't take this the wrong way, karena dalam budaya kita, keluarga memang menjadi prioritas. Yeah. I love my parents to bits, dan Of aku course. merasa orang tua aku memang mendidik aku dengan sangat baik. Kualitas-kualitas yang aku miliki diturunkan dari mereka berdua. Yeah. Tapi mereka sangat sukses dalam membuat aku memiliki karakter-karakter disiplin dan empati yang sangat tinggi. Tapi bukannya mau sounding ungrateful, a lot of the things I learned growing up, I did it on my own. Dari kesalahan dan juga pengalaman yang aku alami sebagai individu. Your personal experience. Iya, karena nggak bisa dipungkiri bahwa aku dan orang tua aku datang dari dua generasi yang sangat berbeda. Betul. My parents are actually a lot older than me. Iya, iya, Sebenarnya papa aku bisa aja jadi kakek kamu. We're Iya, very iya, far iya, apart iya, in iya, age. iya. Dan oleh karena itu cara kita memandang dunia juga sangat berbeda. Berbeda, betul. Iya. And that's why I'm actually grateful to God bahwa aku menghabiskan 8 tahun di luar negeri tanpa orang tua aku. Justru bersyukur. Bersyukur. Karena dari situ aku tidak didikte cara berpikirnya, jadi tidak ada kebencian atau kemarahan antara aku dan keluarga aku di mana aku merasa dipaksa oleh orang tua aku harus percaya suatu hal. So, you search your own way, you Yeah. find the values in life Yes. dengan cara kamu sendiri. Iya. Jadi benar kalau kata orang, pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup. Iya, dan at the end of the day, something yang aku pelajari dan aku harap aku bisa terapkan kalau punya anak suatu hari nanti adalah at the end of the day, kita nggak bisa memaksa manusia lain untuk melakukan atau berpikir seperti apa yang kita inginkan. Betul sekali. Kita hanya bisa memberikan advice, Yeah, yeah. kita hanya bisa meng-guide mereka, Yeah, yeah. tapi kalau pada akhirnya mereka tidak mengikuti atau mendengarkan kita, sudah menjadi tugasnya mereka, tanggung jawabnya mereka sendiri sebagai orang dewasa untuk mencari jalan mereka sendiri. Dan untuk appreciate their decision juga Yes. ya. Walaupun itu darah daging kita gitu ya. Yeah. Makasih ya masukannya untuk aku dan anakku. Supaya aku nggak maksa-maksa anakku. Karena banyak sekali anak-anak Yeah. yang membenci orang tua mereka karena dipaksa. And that's the truth. Aku nggak mau pura-pura bilang, oh I love, Yeah. everybody loves their parents, they don't. Ya, yeah, that's the fact. Yeah. But still, you gotta honor your parents. Yes. Honor itu penting, but respect is earned, Yes. right? Yes. Kita cabut, kita cabut. Ini dia ruangan yang mungkin saja di waktu-waktu mendatang aku akan menyewanya, ya. Ini adalah ruang podcast. Oke, kita pengen lihat ke dalam ya, let's go guys. Boleh, yuk. Oh, nice, Cin. Bicara cinta. Ini adalah ruang podcastnya Cinta. Siapa tamu? Cause I know you're very smart, and I know that. Okay, ini it's just my opinion ya. Semua orang kan bikin podcast, which is it's great karena emang sekarang semua orang seneng melihat kehidupan orang lain melalui berbicara. But one thing I believe,
tidak semua orang yang podcast tuh sebetulnya bisa melakukan interview. Iya. Which is nggak apa-apa, Iya. itu kan pilihan juga gitu. Mungkin mereka juga masih mengeksplor. Dan I know for sure bahwa kamu, you are a good interviewer. Siapa tamu yang, ini kalaupun belum kejadian, tapi it's on your list, kamu pengen banget interview dia? Aku beruntung ya, sepanjang sejarah Bicara Cinta, bintang tamunya keren-keren banget. Dan quickly, hanya sebagai konteks, kenapa aku namanya Bicara Cinta. Ya. Karena di Indonesia, walaupun kita mengklaim kita negara yang beragam, yang toleran, Ya. nggak bisa dipungkiri bahwa polarisasi semakin besar antara orang-orang dengan kepercayaan dan latar belakang yang berbeda. Semakin banyak kebencian dan semakin banyak opini-opini yang diekspresikan oleh orang-orang yang sebenarnya niatnya untuk menjatuhkan dan menyudutkan satu sama lain. It's time for us to go back to our roots, di mana kita berbicara dan beraksi atas nama dan didasari oleh cinta. Cinta. That's why it's called Bicara Oh, Cinta. bicara cinta. Karena kita yang beda, podcast aku berbeda dengan yang lain karena kita tidak takut untuk membicarakan topik-topik yang tabu Ya. atau topik-topik yang Sensitif. dianggap sensitif. Oh, sexy topik. Yang maksudnya netizen tuh pasti tertarik Iya. memotong-motongnya di TikTok misalnya. Jadi yang aku masih tunggu-tunggu, aku Siapa yang kamu pengen sekali? Pak Ahok. Anaknya nggak mau. Aku dapat anaknya viral loh tuh. Wow, kaget. I You don't know. did such a good job, gila. Like I loved that episode. Tapi dia udah pacaran sekarang. Ya. Oke, ya. Pak Nadiem, Pak Nadiem, yes. For Mbak sure. Najwa. Siapa lagi ya? Maybe suatu hari Ibu Sri Mulyani, Oh, Ibu Susi for sure. Puji Yes. Astuti, orang-orang yang influential tapi at the same time kita tahu sangat real. Ya, ya, apa adanya, their Iya. true color ya. Iya. Kalau di luar siapa, Cin? Boleh dong, dream big tuh penting ya. Karena Iya. aku sih bermimpi one day I'm gonna sit with Oprah Winfrey and I'm gonna interview her. Yes. Nice. So, if we're talking about abroad, who would it gonna be? Oh easy, my mother Angelina Jolie. Oh. Tetap ya, Bo? Yeah. My aunt Jennifer Lopez. Oh my god, keluargamu keluarga superstar semua ya? My other aunt Yeah. Michelle Obama. Tapi ya, enggak, kamu nonton gak sih interviewnya Oprah sama Michelle Obama? Aku udah nonton beberapa interviewnya Michelle, Yeah, tapi yeah. yang sama Oprah kayaknya belum deh. I Tapi need to. emang she's smart ya. Yeah. She got so many things to be offered pada Yeah. saat kita ngobrol di podcast atau interview gitu. Jadi Michelle Obama and then anything Itu comes sih in your my- mind my- itu my ya, top top 3 people. ya, top Yeah. 3. Oke, kalau laki-laki ya, kan walaupun kita sekarang punya pacar, tapi sebenarnya tipe kamu tuh kayak apa sih, Cin? You know, tipe aku nggak tahu ada di dunia Bule. nyata atau enggak. I don't care about race, because I find black men really handsome too. Oh Gitu. ya, Iya. definitely, cepet banget lah. Aku gini, kalau aku bermimpi dan aku berusaha menggambar Yeah, cowok yeah. ideal aku secara fisik ya, aku suka cowok-cowok yang brunette. Jadi aku nggak suka yang Oh. blonde, blue eyes, aku nggak suka. Oh, malah nggak suka. Aku brunette, kulitnya tan tapi Mediterranean Iya, tan. iya, Jadi iya, kayak iya, orang iya. Spanyol, Iya. orang Itali. Oh, Hispanic, Terus cenah. tapi matanya hazel. Aduh, itu Hazel kayak eyes. gambaran Ken ya. Jadi very Mediterranean Spanish looking secara fisik. Jadi sekarang pacarmu itu sudah masuk dalam tipe kamu dong sebenarnya. I mean dia walaupun mix kayak aku bule Iya. banget ya mukanya. Iya, bule. Iya, iya. Hampir nggak kelihatan Indonesianya. Jadi iya. I mean, of course I'm attracted to him. Is he my type? Yes, Iya, tapi iya. nggak sesuai gambaran yang tadi aku bilang. Tapi apalah arti gambaran ya. Yeah, it's just a dream man, tapi I nggak harus know. begitu. Tapi apa yang bikin kamu pertama kali bisa akhirnya memilih? Pasti kan yang deketin lo banyak. Tapi kok akhirnya oke, I wanna start relationship with this guy. Aku butuh cowok yang tidak terintimidasi dengan kesuksesan dan segala hal yang udah aku capai dalam hidup Secure. aku. Karena sering banget kejadian aku pacaran sama seseorang yang awalnya sangat proud dan terpana oleh semua kesuksesan aku, tapi di tengah-tengah jalan terintimidasi dan mulai behave in a toxic way. That There you has go. happened so many times. Right. So I can't deal with insecure men who feel emasculated by what I do. Not all men can handle the Yeah. sparks, the shine. Ya, jadi itu Yeah. pertama. Tapi kedua, aku butuh laki-laki yang bisa diajak berbicara tentang topik apapun. Right. Mau itu world events, mau itu filosofi, mau itu agama, mau itu politics, apapun. You know, aku nggak bisa hanya, hai hari ini ngapain, Ya, ya, makan ya. apa. Oke. I'm not really interested because I'm not your mom, you know.
Gitu. Bangke banget itu. Lu jangan nanya gue sama makan deh ke Zamda di Your Mom tuh bener-bener. Lo pengen menggali segini, dengan pacaran dengan seorang pengen the best out of itu bisa keluar lebih baik lagi gitu ya. Exactly. Oke, any plan to I don't know, going to the next level soon? You know, I'm so happy kita tinggal di zaman dimana konstruksi sosial dimana orang harus umur segini menikah, umur segini punya anak udah kalau di dunia modern atau di perkotaan udah mulai hilang ya. So if I'm being honest, I don't feel a day over 18 dan belum kebayang bisa ke level selanjutnya. Tapi apakah cinta Laura percaya dengan konsep pernikahan? Of course, because I grew up on Disney. Aku nonton Disney waktu masih kecil. Aku pengen ketemu Prince Charming aku, happily ever after. Pengen banget, although it doesn't exist. Sekarang telah dewasa mengerti. Tapi of course, I believe in marriage. Aku nggak mau hanya punya partner hidup untuk selamanya tanpa going through the ceremony and all that. Gitu. Punya impian dalam pikiran kamu untuk menikah sekali seumur hidup? Ya, of course. Aku selalu bilang, aku nggak peduli orang mau ngomong apa, mau aku menikah setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, aku menikah bukan untuk bercerai. So, I'd rather take my time. Yes, that's good. Gitu. Tapi menarik ya, lu tuh modern banget luarnya, barat banget, tapi dalamnya banyak hal yang very konservatif yang masih lu pegang, very prinsip gitu. Gue pikir lu tadi akan jawab, aku tidak percaya dengan konsep pernikahan. Tapi justru anak ini percaya sekali dan pengen menikah sekali seumur hidup gitu. Of course, I wanna live my Disney life gitu. Yang aku nggak tahu mau atau enggak itu, ya I don't know if having kids is a must. Because I still feel like a child. Dan kalau ada anak kecil nangis, aku belum punya kesabaran untuk, oh are you okay? Aku hanya suka main sama anak-anak kalau mereka lagi happy. Tapi itu juga 5 menit aja. Believe me, my dear, I felt the same way. Right before I had mine, things changed. Oh, okay. Anyway, sebelum kita moving on to the next room, ada perasaan kesel nggak kadang-kadang dengan misalnya orang-orang media or netizen lebih tertarik dengan kehidupan percintaan kamu dibandingkan karya kamu? How do you feel about that? Sangat mengganggu sebenarnya karena aku pun bisa ngelihat secara data kok kalau aku ngepost sesuatu yang pribadi di social media itu engagementnya jauh lebih tinggi daripada aku nge-share kegiatan sosial aku. Tapi itu juga jadi tolak ukur di mana prinsip dan cara berpikir masyarakat kita sekarang. Meaning itu menunjukkan bahwa masyarakat kita nggak mau diajak berpikir yang susah-susah, nggak mau diajak berdiskusi dan nggak mau diajak untuk melakukan hal-hal yang positif. Pengennya cuma dengan konten-konten yang hanya memanjakan pikiran dan juga mata. Iya. Dan aku ngerti banget karena Indonesia kan negara yang berkembang dan banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang memang memiliki hidup yang sangat sulit. Jadi saat mereka di rumah, mereka ingin dihibur aja. Karena mereka capek, and I understand that. Wow. But makanya aku punya prinsip dan idealisme di mana aku nggak akan berhenti membuat konten yang aku harap memiliki value yang tinggi. Karena walaupun mungkin penonton aku niche, mungkin kelompok kecil, aku percaya dengan konsistensi, aku akan bisa melihat perubahan yang nyata di masa depan. That's right. Gitu. Itu juga salah satu kenapa aku seneng podcast, interview banyak orang dan tidak semua artis yang viral aku ajak podcast. Karena aku percaya pertama podcast dan apapun yang kamu buat, karya kamu, lagu kamu, itu akan menjadi legacy pada saat kamu nanti dipanggil Tuhan. Benar nggak? Pertanggungjawaban kamu. Dan aku percaya walaupun ya, Cin, of course kalau konten-konten yang sensasional, yang you know, ada skandal dan segala macam, itu pasti tinggi banget. Tapi kalau misalnya inspirational, itu yang nonton mungkin let's say cuma 150 orang. Tapi walaupun rendah yang nonton, tapi aku percaya kalau ada 1-2 orang yang termenangkan setelah nonton obrolan kita, we win already. Yes. Let's go, yuk. Ini adalah ruangan kelihatannya seperti hotel, right? Bagi workaholic seperti aku, kalau mau kerja sampai larut malam, bisa tidur di kantor aja. Do you do that often? No, I live close by. Cuman sebenarnya ini VIP room. Kayak waktu kita pembukaan Rumah Serada Semesta, Pak Ahok datang, Pak Sandiaga Uno datang, banyak tamu-tamu VIP datang dan mereka semua kita tampung di sini. Gilanya si Sinta tuh ini ya advance ya pemikiran. Karena dia tahu kalau ada event pasti ada orang-orang besar, harus ada tempat, nggak mungkin gabung sama-sama kan gitu. Karena kan tempat Rumah Serada Semesta ini we're welcoming to everyone. Ada yang mau bikin event, gathering, jamming session, kita sangat open. Bahkan wedding pun ada demand-nya juga. Jadi bride tuh bisa siap-siap di kamar ini.
Kalau mau bisa istirahat. Sini guys. Oh wow. So when you're doing your photo shoot here in the Yeah, future, yeah, you yeah, can yeah. sleep here. Atau Courage and Iya, Chloe. Chloe can chill Oh, here. wow. They can watch Netflix and Oh, stuff. tetap ya. Oh, jadi bisa guys. Ini bisa di rental juga. Iya. Oh, apakah sudah ada yang pernah malam pertama di sini ya? Oh, Tapi gampangnya sampai udah diganti kok guys ya. Iya. Tapi ini maksudnya belum bener-bener- pernah ada yang nginep kok di sini. Belum pernah nginep. Kamu pernah nginep? No. Oh, langsung no. Oke, Chin, ini jadi ruangan tempat dimana misalnya kalaupun ada event, ini it's a private room ya, Iya, iya. dan bisa istirahat semuanya Yeah. segala macam di sini. Kamu kalau ngomong-ngomong soal istirahat, kamu tuh orang yang workaholic atau tahu kapan waktu untuk take rest? No, I don't know when to rest. I Wow. work every single day. Tapi sekarang manajer aku lagi berusaha bikin peraturan buat semua orang, kita minimal at least seminggu sekali harus istirahat. Harus dong. Tapi sebenarnya tahun lalu nggak ada tuh. Apalagi awal tahun ini sebelum ulang tahun aku bulan Agustus lalu, we were working every single day. Bahkan kadang-kadang ada hari di mana aku ngelihat kasur di hari Senin, baru lihat kasur lagi hari Rabu. Ini Selasa malamnya nggak tidur di kasur, ada di pesawat, ada di menuju ke Iya. salah satu tempat. But Wow. you know, I'm very conflicted. Dalam satu sisi aku ngelihat bahwa dengan kerja keras tanpa istirahat dan benar-benar ngedorong diri aku sendiri, memang hasilnya Kelihatan lah, yes. Cuman aku baru aja baca buku yang namanya Thrive, Yeah. yang ditulis oleh Arianna Huffington, yang dia yang pemilik Huffington Post, dan dia nulis di situ bahwa kerja tanpa henti tidak menjanjikan penghasilan yang tinggi dan kesuksesan. There you go. Malahan banyak studi menunjukkan dengan kita istirahat dan memberikan makan kepada jiwa atau soul kita sendiri, kita akan menghasilkan karya yang lebih baik. So I'm trying to implement that into my own Couldn't be life. more agree with that. Karena rest is very important. Yeah. As much as we workaholic, it's hard to get rest. Tapi menurut aku istirahat tuh penting banget. Because kalau kamu kerja terus-terus, it's like burning the candle. At Yeah. some point, semua pencapaian yang kau punya, mobilmu, namamu, uangmu, saat kalau kau sakit dan sakit kalau bisa ketolong, nggak bisa. You cannot bring all Exactly. kepikiran. By the way ada satu fakta. Yeah. Chin duduk sini. Want to sit here or next door? Go, Yeah, go, let's sit go. next door. Chin, ada satu momen menurut aku harus tanya ini sama kamu. Okay. Ini menarik karena it's more about how the way you respond towards things that happen. Karena aku percaya hidup itu sebetulnya bukan masalah problemnya, tapi bagaimana kita merespon dengan tantangan dalam hidup. Ada satu kejadian yang viral sekali di mana ada kamu, ada Akmo, ada Pak Erik. Oh, Itu kan heboh banget kan. Cinta Laura dicuekin ini segala macam gitu. Tapi menurut aku ya, it could happen to anyone. Ya sebetulnya bukan dicuekin menurut aku. Ya namanya orang lagi ngobrol, terus tiba-tiba kan kita lagi di belakang gitu ya. Tapi ya itu kan kesebar di TikTok segala macam. Tapi menurut aku dengan seorang cinta, you handle it pretty well. you know what's interesting? I'm just finding this all out from you. Oh ya? Karena aku tipe orang yang nggak pernah scrolling tentang berita sendiri. That's good. Because I don't think it's healthy. Ya, Social betul. media bisa jadi sumber yang sangat Toxic. baik buat kita iya, semua, iya. tapi di sisi lain juga sangat toxic. Betul. So I just try to make positive news. Ya. Kalau nanti ada output berita negatif, well I don't need to check it out gitu. Tapi menurut aku ya, despite mungkin apapun yang dikatakan orang saat itu, cara kamu menghandle tuh sangat elegan. You know what's very interesting yang bikin aku sangat bingung? Kan itu terjadi setelah udah selesai perform tuh. jadi kamu lagi perform? Jadi enggak, aku nggak perform. Aku kan ambassadornya FIBA bareng Raffi. Oke, Jadi sebelum iya. itu aku, Raffi dan Agnes udah selfie bareng, udah halo-halo iya, sebelum iya. dia masuk ke panggung. Oke. Kan ketemu Pak Eriknya Iya. setelah dia selesai manggung. Oke. Dan itu emang kita lagi ngobrol bertiga, dia Iya, iya. masuk. Nggak tahu, I don't know about you ya, tapi Iya. kalau aku diajarin sama orang tua dari dulu, Iya. kalau orang lagi ngomong kita nggak tiba-tiba, hey guys. Sekarang So banyak, what's- sekarang yeah, banyak. well, Bukan cuma gitu. Hai guys. I don't like doing that, tapi yang orang nggak lihat adalah momen setelah kamera mati, di mana aku, Raffi, sama Agnes duduk di sofa bareng ngobrol-ngobrol. You know, sama dengan interview Agnes dulu yang sempat dipotong-potong, padahal kalau kita nonton full videonya dia nggak pernah berbicara Ya, ya. negatif tentang kamu. Indonesia. Tentang Indonesia. Ya, Atau ya, tentang ya, dirinya ya, sendiri ya, gitu. ya, ya. So like, ya, that's again lagi-lagi menunjukkan kualitas berpikir masyarakat kan. Mereka hanya mau ngelihat apa yang depan mata, tapi Yeah. mereka nggak mikirin konteks sebelum dan setelah. True. See, now you guys know exactly what happened at that time. Tapi Yeah. apakah ada selalu misalnya gini, kamu sendiri pernah nggak ngerasa bahwa misalnya kalian berdua itu kan selalu Akmo sama Cinta Laura, kalian berdua itu muda, berbakat dan
going abroad, untuk go international. Apakah pernah ada misalnya netizen yang selalu compare between you and Agnes? Always, dari aku umur 14 tahun dulu Sudah? sampai sekarang ya, mungkin karena aku sama Agnes salah satu musician yang suka ngedance juga ya, jadi nggak hanya nyanyi tapi sambil ngasih performance yang besar, itu alasan kenapa mereka suka membanding-bandingkan. But that's just the world. Dulu Britney dibandingkan sama Christina Aguilera, Selena dibandingin sama Miley Cyrus. People are always being compared. So buat aku terserah netizen mau ngapain, karena aku tahu tipe music aku sama Agnes beda banget, style kita beda banget. Apa ya, vibe yang kita ingin berikan juga beda. So I think it's incomparable, Like for example, Angelina Jolie and Gwyneth Paltrow, dua-duanya stunning banget. Tapi there's such different types of women. Exactly. Energi yang mereka berikan, style mereka, pembawaan mereka beda banget. So you can't compare those two women. Kembali ke jawaban kamu itu, aku mau tanya sama kamu, bagaimana untuk tetap stay true to your color di tengah mungkin kadang-kadang orang pengennya, si ini keren, si ini keren. Pasti kedengaran sama kamu, tapi gimana cara tetap pegang bahwa inilah value aku, ini yang pengen aku tawarkan, dan balik lagi jujur dengan warna yang kamu inginkan. Tanpa harus terbebani ya. Zaman sekarang banyak banget platform yang memberikan orang panggung ya. Orang yang tadinya nggak punya nama aja bisa tiba-tiba besok jadi terkenal gitu. So competition is getting harder. Gitu, tapi at the same time, walaupun masih belum sempurna dan aku masih belajar untuk bisa menuju pemikiran seperti ini, aku sadar bahwa dengan banyaknya kekurangan aku juga aku banyak memiliki kelebihan. Of course, I know that I'm smart. You are. I know that I have strong values. I know that I'm sincere. Walaupun dari keluar kelihatannya aku orang yang keras, dan memang kadang-kadang aku keras. Jutek gitu kelihatannya. I know that deep inside my heart, I'm just trying to do what's best to help those around me, gitu. Jadi aku percaya dengan values yang sangat kuat, konsistensi aku, dan juga tipe sosok diri aku yang selalu ingin memberikan kualitas yang terbaik. Walaupun mungkin yang ngelihat bukan 300 juta orang, dan mungkin hanya 2 juta orang. As you said off camera before, kalau yang terbuka hatinya, matanya, dan pikirannya hanya 1-2 orang pun, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, di mana kita sudah merubah hidup 1-2 orang ke arah yang lebih baik. Exactly. Konsep kita harus menyentuh hati jutaan orang itu nggak tahu siapa yang buat, dan sesuatu yang juga nggak sustainable. Because life evolves. Kita nggak akan pernah di tempat yang sama. Betul. Dan saat kita jatuh, kita harus siap. Tapi di mana kita jatuh juga akan ada saat di mana kita bangkit lagi. So there you go. Everything will be alright. Kalau kata Oprah tadi pagi baru aku sambil olahraga, everything is working out always for me. Itu affirmation words yang harus diucapkan selalu. Di tengah-tengah mungkin dunia tidak selalu manis kepada kita, tapi kita punya pilihan untuk selalu manis sama diri kita sendiri. Let's moving to the next. Ada satu pertanyaan aku pengen tanya sama Cinta. Let's go. Alright, let's go. Satu spot yang manis dan juga lucu ada di sini untuk gathering ya, Cin. Iya, jadi kalau staff perusahaan lagi harus meeting, weekly meeting bisa di sini gitu. Bisa tulis di papan tulis itu, atau bisa nanti ada prompter turun untuk kita ngelihat anak muda ya terdepan gitu. Dan saat Cin, orang kalau melihat mungkin hidupnya Cinta tuh hampir sepanjang hidupmu, gila ya apa sih susahnya, apa sih enggak enaknya jadi cinta gitu. Pasti orang lihatnya tuh kayaknya enak banget. Mungkin kalau ada kesempatan orang pengen tukar 1 hari aja hidup sama kamu. Tapi along the way sampai hari ini, menurut kamu when you look back, apa masa terberat, the hardest season in your life yang kamu lewatin dan kamu bisa bangkit berdiri lagi? Ada nggak? It's always hard when people put me on the spot like this, karena ada beberapa momen di dalam hidup aku yang aku consider berat dan terjadi di titik yang berbeda-beda. Tapi mungkin salah satu titik yang terberat yang orang nggak realize adalah selalu dipertanyakan kemampuannya. Nggak hanya oleh masyarakat yang selalu hobinya bilang ini kurang lah, ini jelek lah, tapi even from my own parents secara nggak langsung gitu. Like my parents love me. Dan yang lucunya dari orang tua aku adalah sebelum aku melakukan sesuatu, dan ini teruntuk untuk papa aku ya, sebelum aku melakukan sesuatu dia selalu skeptis. Kayak dulu sebelum terjun ke dunia musik, dia bilang, emang kamu bisa bermusik? You can sing?
you can dance, tapi saat lagunya keluar dan sukses, dia yang jadi fan nomor 1. Wow. Tapi kan capek juga, apalagi di umur segitu, di saat kita belum terlalu yakin dengan diri kita sendiri, belum tahu siapa diri kita, dipertanyakan oleh orang, nggak hanya orang-orang terdekat, tapi masyarakat secara luas. So I think that's what has always made me so anxious, karena sebenarnya aku orangnya kegelisahannya tinggi banget. Masa? I'm a very, very anxious person. I'm anxious every day. Every day, dan sampai sekarang masih punya habit merasa tidak cukup baik. I still have a habit of feeling like I'm not good enough. And it's exhausting because all my accomplishments are never enough. You know, I'm still at a point in my life di mana saat aku meraih sesuatu, kayak tadi kita lihat award aku, I'm like, wow, I'm doing good. You are. I'm doing good. Tapi saat tidak ada validasi itu, aku ngerasa, wow, I'm nothing. Gitu, I'm tired. So, I know aku nggak menjawab pertanyaannya apa momen tersulit aku, tapi sebenarnya aku sempat ditanyain oleh orang-orang terdekat, kenapa sih Cinta kamu nggak pernah bangga dengan diri kamu sendiri? Kenapa kamu ngerasa nggak pernah cukup? What happened? Kamu sering dibanding-bandingin ya dulu sama orang-orang terdekat kamu dengan orang-orang lain, dan aku bilang, no, I don't think I was compared to other people. Tapi aku selalu dipertanyakan kemampuannya sebelum melakukan sesuatu, sehingga dari kecil udah ada insting dalam diri aku harus selalu bisa ngebuktiin bahwa aku bisa semuanya. And terbukti kan, di bidang olahraga bisa, bermusik bisa, acting pun bisa, membangun bisnis bisa, tapi I always have to prove it to people before they would believe that I can. And it's tiring. And it's exhausting. Tapi di situ juga, don't get me wrong, secara logis aku ngerti bahwa kalau kerjaan kita adalah membuktikan diri kita ke orang lain dan membandingkan diri kita dengan orang lain, we're never gonna be happy. I'm very aware of that. Tapi walaupun aku tahu konsepnya, menjalaninya dan mengimplementasikannya susah. Penting ya. Yeah. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang supaya kamu dengan semua pencapaian kamu yang kamu tahu bahwa semua ini nggak akan pernah bikin kamu content. In order to feel content, apa yang kamu lakukan saat ini? Karena capek gitu kan dengan hal, kalau kita nggak konten, kita always anxious, itu adalah hal yang paling bikin lelah diri kita. I think it's a curse and a blessing in disguise. Karena untuk menangani rasa kegelisahan, I work harder. And when I'm working, I don't feel anything. When I'm working, I feel good that I'm busy. Tapi akhirnya nggak sehat juga. Jadi apa yang aku lakukan untuk mengatasinya adalah aku fokus dengan kerjaan yang aku harus selesaikan. Tapi at the same time aku juga dalam posisi sekarang aku harus cari circle yang dapat membantu aku relaksi. Karena the last 4 years sejak aku kembali ke Indonesia, aku nggak terlalu gaul. Of course I know you, I know people. Bener. Kalau kita ketemuan kan kita saling kenal pasti hai, tapi I never hang out because I prioritize work, sleep, and exercise. Yang itu hal-hal bagus ya, tapi sebagai manusia kita juga harus hidup yang balance. Kadang-kadang kita harus bersenang-senang, bukan berarti kan klub ya. Bahkan if I'm like, Melanie, let's meet for coffee, itu adalah bentuk kehidupan sosial. Exactly, which I don't do. Gitu. Entah, slow down a bit ya. Nanti pada saat kamu masuk isi kapal 4 seperti anti Mel, jangan rasakan linu-linu itu karena kita bekerja atau berlari terlalu cepat kadang-kadang. And I think if I can share with you, karena ya mungkin Cinta pencapaiannya begitu luar biasa, and I am amazed with all the thing that you've done by far. Tapi as somewhat older than you, kalau aku boleh share, berlari cepat itu penting, tapi one thing that we have to always remind ourselves sebagai cewek-cewek ambisi tinggi ya, adalah to also enjoying. Sometimes there are some of the things yang kamu hanya bisa enjoy pada saat you slowing down. Kalau ada yang ngebut terus, ngos-ngosan, nggak bisa lihat, nggak bisa notice hal kecil itu. And you know what? Small things, tiny little things in life justru yang kadang-kadang bikin kita find our happiness. Boleh keluar nggak untuk penutup? Boleh. Untuk penutup podcast kita, Cin, kamu baru ngeluarin single. Yes. Which is aku senang banget because you put your heart as always dengan semua pekerjaan kamu. Boleh kasih tahu nggak apa yang bikin kamu very excited untuk share karya kamu lagi kepada semua masyarakat Indonesia? Yang bikin aku excited untuk melakukan apa yang aku lakukan adalah aku menunjukkan bahwa
Indonesia, Iya. seniman Indonesia mampu membuat karya-karya yang kualitas mendunia Ya. dan dapat diapresiasi oleh siapapun di negara manapun. Ya. Udah waktunya kita benar-benar meningkatkan standar kita. Jangan salah ya, banyak banget penyanyi-penyanyi daerah, penyanyi Nusantara, penyanyi-penyanyi bangsa yang mungkin talentnya jauh melebihi aku. Ya. Tapi udah waktunya kita sebagai seniman saling support dan benar-benar menunjukkan kita mampu loh. Kita mampu membuat produksi kualitas tinggi, mampu membuat lagu-lagu yang disukai banyak orang, dan I don't know, aku ngerasa aku gak akan pernah mengcompromise kualitas aku demi Untuk mass market. I'm gonna do what makes me happy. misalnya kamu tahu kan kalau kamu misalnya bermain let's say gimmick gitu. Kamu kan jarang banget kan. Misalnya gimmick kamu sebelum punya pacar sekarang ya. Yeah. Pacaran sama siapa lah yang mungkin lagi ada highlight yang besar. And then itu kan kamu tahu banget sebagai seorang entertainer bertahun-tahun di Indonesia. It can actually boost whatever you do gitu. Kenapa nggak pernah lakuin itu, Cien? I don't like lying, dan bukan hal yang natural buat aku untuk mengada-adakan apa yang gak ada. Jadi biar kata berdarah-darah, I'll do it my own gitu ya. Yeah, I'll do it my way gitu. Wow, oke. Cien, lu tuh kalau ngaca, pernah ngerasa nggak cakep nggak? Oh, very, very often. Tapi aku rasa itu yang membuat aku memiliki social anxiety juga. Kenapa aku sering nggak keluar? Karena kadang-kadang kalau aku lagi ngerasa nggak oke, I don't want people to see me. Nggak oke tuh meaning apa? Lagi agak gemuk kan? Oh. Which is lo nggak pernah gemuk. Tapi kan orang kan kadang-kadang ngerasa gue lagi naik nih badan gue. Apa yang bikin lo insecure dengan penampilanmu ini? Karena aku nggak bisa dandan tanpa bantuan tim. Oh ini didandanin tadi? Yes, I can't do my own makeup, I can't do my own hair. Dan itu lagi-lagi, aku sangat trauma aku adalah saat aku memulai karir aku dulu, karena belum ada undang-undang yang melindungi anak di bawah umur. Ya. Banyak sekali foto-foto, video-video yang tanpa consent aku ataupun orang tua aku diedarkan di luar sana, Ya. yang menurut aku sangat tidak merepresentasikan diri aku. Dan sekarang ya nggak bisa di take down, foto-foto aku yang jadul banget masih di sana. I think that's why I'm obsessed with controlling everything and being as perfect as possible. Dan itu dampak dari masa remaja aku, di mana ya the media was very cruel. Impacting Yeah. your heart and your character No. right until now. I feel very uncomfortable in public spaces. You know what's weird? Orang pikir aku extroverted, dan memang aku bukan awkward ya. Kalau I'm not socially awkward. Tapi in reality, you don't understand. Mau ke restoran, ke mall, I feel very uncomfortable. Why? I don't know. I just feel very uncomfortable being around people. Jadi kalau ada event-event yang banyak artis-artisnya gitu, sebenarnya misalnya orang seneng dandan apa, kalau cinta malah nggak? I mean, kalau aku udah dandan ya aku tiba-tiba menjadi orang lain, my alter ego gitu. Tapi sebenarnya memasuki setting itu aku butuh prepare. Nggak bisa didorong aja ke situasi di mana banyak orang. Ada rencana nggak? Sekarang kan yang namanya operasi itu kan udah di mana? Bahkan hadir operasi sambil nge-vlog lagi. Wow. Karena mau do makeover with your body, your face, or whatever that is. Look, aku nggak mau munafik Ya, karena aku nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi I thank God sampai sekarang aku nggak ngerasa membutuhkan melakukan apapun. jadi belum udah kepikiran sampai sekarang. No, Okay. I'm happy with what I have. I know I'm fit. Sure. Gitu. Jadi cinta Laura pun guys sih ya, nggak ada orang yang perfect dan sempurna all the time ya. Cinta pun ngerasa kadang-kadang insecure guys ya. Keluar seorang cinta Laura. So if I'm asking you a question to just close and wrap up our conversation, cinta Laura, are you happy today, right now, in this season in your life? Happiness is relative, dan happiness bukanlah perasaan yang konstan. Ya. Jadi yang aku bisa katakan adalah aku bersyukur di titik aku sekarang. Aku tahu aku masih jauh dari sempurna dan bisa melakukan lebih banyak hal lagi untuk lebih bahagia dalam hidup aku. But with that being said, aku bangga bahwa seiring berjalannya waktu, aku semakin merasa tenang dan dapat menikmati semua yang aku lakukan. And I think that's important. Merasa tenang, menikmati proses, dan juga bersyukur. You're not gonna be the way you are right now without, of course, your personal experience Yeah. and your mom and dad. Yeah. Karena dari dulu, Yes. mamamu dengan rambut cepak, dengan kacamata. Yes. Kamu mau bilang apa sama mama sama papa kamu?
kalau sampai hari ini kamu menjadi the way Cinta Laura dengan segala imperfectionnya juga ya. Yeah. Mom, Dad, thank you for raising me. Terima kasih atas kedisiplinannya dan terima kasih atas cinta yang kalian berikan kepada aku. I think kita bisa ngaku bahwa kita nggak perfect dan tentunya banyak yang kita tidak setujui. Tapi terima kasih sudah membiarkan aku menjadi diriku dan menjalani hidupku sesuai keinginan aku sendiri. I really respect that from you guys. Thank you. Sampai berkaca-kaca sih, Cin. Really? Iya. Oh enggak. Wow, oke. Untuk menutup satu pertanyaan terakhir buat Cinta. Apa yang kamu rindu diubahkan dari Indonesia? Terutama anak-anak mudanya. If you can change one thing about Indonesian, especially young people, what would it be? Kalau bisa merubah suatu hal, aku ingin Indonesia kembali ke masa zaman dahulu di mana setiap penduduknya, apalagi anak muda, benar-benar mendalami dan mempelajari kepercayaan yang ada di luar sana, bukan hanya kepercayaan yang mereka punya, karena penting sekali kita merespect, menghargai satu sama lain apapun perbedaan kita. Dan aku rasa zaman sekarang kayak aku bilang tadi, polarisasi terlalu besar. Jadi yang aku inginkan dari Indonesia adalah kita bisa menghargai perbedaan yang ada di luar sana dan mempelajari prinsip-prinsip dan akar dari setiap kepercayaan yang di luar sana. Karena itu yang aku lakuin. Aku udah pernah baca Quran, baca Alkitab, baca Torah, baca The Bodhisattva dari agama Buddha. Setiap agama aku pelajari karena penting untuk kita ketahui. Kita nggak boleh membenci atau menghakimi siapapun tanpa benar-benar mengerti cara berpikir mereka. Saya Melanie Ricardo, saya seorang Nasrani. Mungkin siapa namanya saya? Rahmat adalah seorang Muslim. Saya berbeda keyakinan, tapi kami tetap bisa saling mengasihi. Yes. Berbeda, bukan berarti tetap tidak bisa saling mengasihi dan respect each other. Yes. Ya, Cin. Cin, lu masih tebal nanti kalau gue bilang bad check, macet. I try not to, but yeah. Itu dari mata lama. Thank you, Cin. Thank you so much. I wish you nothing but the best in your life. Thank you. Dan tentunya menemukan contentment dalam hidup. Karena it's different story dengan pencapaian. Yeah. Orang yang punya banyak pencapaian tapi tidak konten dalam hidup. Yeah. Semoga Cinta bisa menjadi orang-orang yang konten di dalam dan penuh dengan pencapaian di luar. Amin. Yang berdampak. Thanks, Darl. Aku berharap ada obrolan sepanjang ini aku sama Cinta, ada good value yang bisa kalian dapetin. Thanks guys. Bye. God bless you.